Oke guys, kali ini aku akan membahas sedikit tentang project terakhir kemarin, yaitu project company profile ya. Lebih tepatnya video keselamatan atau video induksi dari supir truk di PT Smelting Gresik. Nah, nantinya kalian nggak bakal ngelihat proses videonya seperti apa atau bagaimana, karena ini sifatnya internal. Jadi video ini tidak akan kami publish. Nanti yang PT Smelting sendiri yang akan memutar videonya kepada karyawan-karyawannya. Jadi ini sifatnya internal guys. Cuman kita di sini ingin sharing, ingin nge-review bahwa jangan naruh aqua di belakang. Coba delening dhuwur, aku wis ngomong. Dalam proses pembuatan video profile atau video safety ini, apalagi kaitannya dengan perusahaan yang besar guys, ini kalian harus tahu ya, maksudnya harus sadar diri bahwa mereka itu produksinya itu lebih penting daripada kita sebagai videographer. Karena apa? Karena produksinya memang jadi poin untuk mereka terus mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil produksinya. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin tidak mengganggu proses produksi atau jalannya proses produksi. Dengan cara kita harus manfaatkan atau mengefektifkan atau mengefisienkan proses pengambilan gambar awalnya dengan meeting. Jadi kita tentuin konsepnya, tentuin isi dari konten-kontennya dari videonya dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak dari PT Smelting sendiri. Di meeting pertama kita sudah fix nih jalan ceritanya seperti apa, terus konsepnya seperti apa, pengambilan gambarnya sekitar apa, dan lain sebagainya. Setelah itu dari tim kami sendiri untuk mengatur, mengarrange hasil meeting itu menjadi sebuah naskah atau narasi. Nah, ketika narasi udah selesai, kita bikin yang namanya jadwal syuting. Jadwal syuting itu harus kita targetkan, ini maksimal berapa hari untuk take. Karena apa? Karena kaitannya dengan perizinan di lokasi syuting di perusahaan itu sendiri. Semakin banyak hari yang dibutuhkan dan semakin banyak waktu yang dibutuhkan di sana, otomatis pekerjaan dari perusahaan tersebut akan tertunda selama beberapa hari yang kita set itu tadi. Maka dari itu, untuk proses kali ini aku dengan secara sengaja memang menargetkan ini akan selesai dalam sehari. Tapi kita bilang ke mereka bahwa kita targetkan 1 hari, maksimal 2 hari, kalaupun tidak memungkinkan diambil di hari yang sama. Jadi kan divisinya ini banyak guys. Jadi ada divisi A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Otomatis ketersediaan agenda di sana kan beda-beda. Ada yang agendanya double di jam yang sama. Otomatis kita harus nge-range. Ini mau yang didulukan yang mana atau gimana. Nah, apabila memang tidak bisa di-take di hari yang sama, kita taruh di hari yang kedua. Jadi di dalam jadwalnya itu nanti hari kedua free time. Free time maksudnya apabila ada take yang belum selesai, kita take di hari kedua ataupun di jam-jam waktu yang kosong kita sediakan itu tadi. Nah, kaitannya juga dengan produksi kita. Semakin banyak hari yang kita butuhkan, semakin banyak pengeluaran kita pastinya. Sewa alat, sewa penginapan dan lain sebagainya, transportasi, akomodasi dan lain sebagainya, sampai ya macam-macam lah yang kita harus korbankan ketika banyak waktu yang kita spare buat syuting. Dan alhamdulillah kemarin itu berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dalam satu hari nih guys, itu kita bisa ambil footage-nya semua. Akhirnya hari kedua dengan santainya kita pulang dengan pikiran yang fresh. Karena proses syuting di dalam perusahaan ini sungguh menantang guys. Dengan resiko yang begitu besar, terus cuaca yang begitu terik, terus banyak potensi-potensi bahaya yang mengancam. Otomatis sangat bagus sekali ketika kita menyelesaikan itu dalam waktu sehari. Tadi lupa nambahin,
ada satu hal yang patut kita perhitungkan, yaitu masalah baterai guys. Karena perusahaannya begitu besar dan kita ngelilingi semua plannya itu kan, kita nggak bisa ngecas, ketersediaan baterai kan sangat terbatas. Makanya teman-teman kalau ngerjain seperti ini, minimal satu kamera itu punya 4 atau 5 baterai. Karena apa? Karena nggak memungkinkan untuk cas di tengah kondisi syuting. Dan itu pengalaman kemarin, kita sedia satu kamera itu 3 baterai padahal. Nah itu masih ngepres dan bingung ketika udah baterai hampir habis. Nah akhirnya salah satu solusinya adalah kalian sediakan 4 atau 5 baterai lah. Karena kebetulan saat ini kita syutingnya dengan Sony mirrorless ya. Memang Sony itu terkenal dengan konsumsi baterainya yang cukup tinggi. Jadi yang harus kalian sediakan adalah baterai cadangan sebanyak-banyaknya. Oke. Apalagi Rek yang perlu kita jelasin ke guys? Apa aja? Pas waktu take video, nah itu kan harinya kan sangat cerah sekali, panas. Jadi selama 1 hari di situ saya berkejujuran keringat semua. Jadinya pas udah selesai semua, akhirnya saya itu yang hitam polos itu Jadi putih. Pulau. Jadi putih. Apa dia? Berpulau. bagiannya pas waktu naik mobil. Hah? Iya. Naik mobil Innova. Iya, soalnya kalian ngelihat kalian itu jalan kaki terus, Iya. kita enak-enak. Kalau yang tim A itu kalau mau ke tempat ini ke titik A ke B itu kan jauh. Kalau kitanya naik ke sananya itu naik mobil yang ber-AC dingin. Nice. Itu kalau yang satunya yang mereka dua, mereka jalan kaki terus. Iya, jangan digawe ngono, jangan ngojo. Di sana sotonya itu enak ya. Pas waktu tak tuangkan sama nasi itu. Soalnya luwe. Nggak dikunyah, langsung tak telan semua. Boh. Enggak dikunyah. Iya, sotonya itu apa ya? Rasanya enggak strong. Saking enaknya. Saking enaknya. Saking enaknya. Terus postingnya tuh saya sendiri. Pas ya. Bawa porsinya anu ya, apa? Sesuai. keinginan nasinya aja. Jadi guys, untuk informasi aja kemarin itu kita memang membentuk 2 tim yang berisi tiap tim adalah 2 orang. 2 orang itu megang kamera untuk wide dan satunya untuk close. Jadi untuk detail-detailnya. Memang standar kita itu gitu loh. Dan kemarin sudah kita meetingkan pas waktu final meeting si grup ini siapa, si grup ini siapa. Jadi grup A siapa, grup B siapa. Tapi Di waktu lapangan. di lapangan, di lokasi itu kita jadi lebih fleksibel. Akhirnya yang memungkinkan untuk di split langsung langsung di sikat gitu aja. Yang penting kita semua antar grup tahu apa yang mau diambil dan apa yang harus diambil. Terus kemudian setiap lokasi tahu gitu loh. Jadi sewaktu-waktu ketika kita split tim pun sama-sama tahu lah yang dibutuhkan. Lanjut ke Farid. Tunggu dah yo. Oke, lanjut. Jadi di sana kita juga disediain seperti apa ya? Konsumsi. Ya konsumsi terus apa perlengkapan Safety. APD. APD. Iya, jadi di sana kita juga disediain safety APD. Oke, jadi seperti ini safety APD. Jadi kita juga dipinjemin baju safety, terus masker, terus apa ya, safety glass, helm juga. Udah seperti itu, terus sepatu. Terus untuk kacamata, aku ngerasana perih kadang sih. Oh, ning tempat iku ya. Aku ya iya. Aku kadang ngerasana perih. Cuman pas prosesi take video kurang enak sih, lek gawe kacamata. Buruk ya? Heeh, jadi Nggak kelihatan fokusnya. Fokusnya nggak kelihatan. Tapi ya gimana lagi? Mau gimana lagi? Namanya juga safety. Sempet kita copot, dimarahin. Sempet kita copot, dimarahin seperti itu. Proses syuting kemarin tuh sungguh luar biasa. Sebenarnya kita udah 2 kali ya. Yang pertama yang waktu ngerjakan keseluruhan perusahaan, jadi safety induksi keseluruhan, dan yang kedua ini khusus untuk ke supir truknya. Sebenarnya kalau ngomongin masalah cuaca, yang lebih ekstrim yang kemarin. Wah. Yang Yang pertama. Sampai di. Enggak, maksudnya yang pertama. Iya. Yang sebelumnya.
karena itu lebih panas lagi daripada yang kemarin. Kemarin tuh paling cuma 29 derajat lah. Yang pertama itu sampai 36. 26. Gila, 36 itu tadi apa? Tadi apa? Panggang. Paling tadi ayam KFC lah. Orang panggang kok. Yang video pertama itu ada momen kita di dalamnya plant smelter itu yang katanya suhunya dari proses pembakarannya itu bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Bayangin, tinggal nambah. 1500 derajat, 100 derajat itu air jadi mendidih. Ini 1500 itu air jadi lapo ya air. Kering. Oh iya. Jadi uap. Bener-bener kayak magma yang keluar dari alatnya itu. Sampai seperti itu guys. Cuman itu sangat-sangat seru karena apa? Kita merasakan pengalaman yang berbeda, yaitu kita nyutingnya tuh kayak proses nyuting film-film superhero gitu loh. Jadi benar-benar bangunannya itu bangunan kayak syutingnya Marvel yang di area dalam pabrik itu loh. Gitu, sampai seperti itu guys. Terus yang untuk keseruan yang kemarin banyak banget proses-proses yang sebenarnya kita selama ini nggak pernah lihat gitu loh. Contohnya kayak proses untuk nali terpal yang ada untuk menutupi bak sebuah truk itu dengan hitungan nggak sampai 5 menit itu udah beres. Paling sekali jalan udah selesai, itu langsung jalan truknya. Jadi bener-bener cepet gitu loh pengerjaannya. Terus kita juga baru pertama kali ngelihat yang namanya truk berisi tabung gas. Di dalam tabung besarnya truk itu cara pengisiannya itu seperti apa? Oh ternyata disambungin ke pipa, terus nggak boleh gini, nggak boleh itu luar biasa sih, jadi wawasan baru buat kita ya. Dan itu sangat bermanfaat karena apa? Ketika kita ketemu truk itu di jalan, kita bisa berhati-hati karena apa? Kalau ada kebocoran sedikit itu bisa meledak gitu truknya. Terus keseruan lagi kita waktu ke Jeti namanya, ada suatu jembatan yang dibangun untuk menyambungkan antara pabrik ke kapal yang berada di tengah lautan. Jadi kita take di view laut, terus habis itu ke belakang itu kelihatan landscape-nya kota Gresik. Tapi ya walaupun kelihatan pabrik-pabrik aja, tapi itu jadi kita di tengah laut. Iya, sebuah pengalaman yang cukup unik ya. Terus habis itu ada alat-alat berat yang berada di tengah laut. Terus sampai akhirnya kepikiran, ini gimana ya cara membangun sebuah perusahaan di tengah laut itu butuh tenaga ahli yang seperti apa, material yang seperti apa, dan sistemnya seperti apa. Itu luar biasa deh. Jadi pengalaman unik kita selama ini. Masalah makanan memang enak sih. Terus pakai sepatu safety. Jadi pakai sepatu safety itu benar-benar tantangan. Jadi tantangannya ketika kita melangkah itu berat, melangkah berat, terus mau lari ngejar truk itu berat, terus habis itu panas. Oke guys, itu tadi sedikit cerita perjalanan kita untuk mengerjakan video induksi supir truk yang ada di PT Smelting. Mungkin teman-teman yang di luar sana yang pernah merasakan hal yang sama bisa komen di bawah, barangkali mau menambahkan atau kalian berbagi wawasan untuk menambahkan cerita kita juga bisa di komen di bawah. Kemudian jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like, terus kirimin ke tim kalian atau teman-teman kalian yang lain, sekedar buat nambah wawasan bahwa ngerjain company profile di perusahaan yang besar itu butuhnya apa dan apa yang harus diperhatikan juga penting. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita bakal terlihat profesional ketika kita tahu dan kita memperhatikan hal-hal yang memang penting untuk kita perhatikan. Thank you for watching. Jangan lupa tonton video yang lain yang ada di channel ini, karena saya yakin pasti ada hikmah di balik video-video itu. Dadah.